Supriyanti dari perwakilan kelompok 5 ingin menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian audit pada lembaga syariah. Audit pada lembaga syariah yaitu akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah. Yang kedua yaitu audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit harus ada informasi dalam bentuk diverifikasi dan beberapa standar kriteria di mana auditor dapat mengevaluasi informasi dapat diambil dari semua ini. Yang ketiga yaitu audit syariah melakukan audit pada dua tujuan: informasi objektif atau misalnya informasi keuangan, pembagian keuntungan, dan informasi subjektif atau informasi syariah untuk memastikan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asrul Jiyadi dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang lisensi syariah tentang audit, yaitu perencanaan. Perencanaan auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam, termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan syariah. Lalu, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik yang tepat, sumber daya dan ruang lingkup untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik sampling dalam rangka mencapai tujuan audit. Di antaranya, teknik yang dapat digunakan mencakup pemeriksaan makalah, wawancara, benchmarking, survei, studi kasus, diagram alur, disebut pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Asrul Jiyadi. Yang kedua, pemeriksaan. Pertama, teknik audit yang tepat perlu didefinisikan dan dipaparkan. Teknik yang tepat diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal sesuai dengan kepatuhan syariah. Yang kedua, aspek-aspek utama dari pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Pemeriksaan yang lebih rinci dari dokumentasi akan diperlukan, apakah metodologi sampling digunakan atau tidak. Dan yang ketiga, kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal paling penting dalam tahap pemeriksaan. Tujuan kertas kerja yaitu untuk memberikan catatan sistematis pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan. Baik, bagian keempat yaitu mengenai laporan. Hasil dari pelaksanaan audit mencakup persiapan laporan audit syariah yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pengguna atau pembaca. Pada umumnya, laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan para pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga pembiayaan syariah. Bismillahirrahmanirrahim, saya Arman Syaputra. Di sini saya akan menyebutkan hal-hal apa saja yang dilakukan pada audit lembaga pembiayaan syariah secara umum. Yang pertama adalah pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua adalah memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga adalah pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat adalah pengakuan pendapatan cash basis secara real. Yang kelima adalah pengakuan beban secara akrual basis. Dan yang keenam adalah hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dan bagi hasil. Dan yang ketujuh adalah
pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Cukup itu yang saya bisa sebutkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Dalam melakukan pada audit lembaga pembiayaan syariah secara umum, yaitu meliputi 1. Pengungkapan kewajaran, penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. 2. Memeriksa audit dalam aspek produk, baik dalam sumber dana maupun pembiayaan. 3. Pemeriksaan distribusi profit. 4. Pengakuan pendapatan cash basis secara real. 5. Pengakuan beban secara ekstrus basis. 6. Dalam hubungan bank prospek disposory, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. 7. Pemeriksaan atas sumber penggunaan zakat, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Sekian dan terima kasih.